Hai para pecandu horor, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Galaria Vangga tentunya, yang akan memberikan obat horor untuk kalian semua para pecandu horor di setiap harinya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan obat horor berikutnya. Supaya konten ini terus berkembang dan selalu memberikan obat horor buat kalian semua. Untuk kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor yang dialami orang-orang di sekeliling kalian, kalian kirim cerita di email obathoror@gmail.com atau kalian bisa kirim di Instagram saya @galang.revangga. Tanpa panjang lebar, kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Persiapkan diri kalian untuk mengonsumsi obat horor. Misteri petak umpet di sekolah. Cerita tentang bagaimana bermain petak umpet yang sederhana berakhir menjadi malapetaka besar. Dia di dalam tanda kutip menuntut nyawa. By cerita Tina. Bel sekolah berbunyi, menandakan jam pulang sekolah. Hari itu adalah hari pertama Andi menginjak kelas SMA 1 di sekolah barunya. Andi merupakan anak yang tampan, iseng, dan gampang bergaul. Di hari pertama saja ia sudah memiliki beberapa teman. Andi dan teman barunya masih bermain bola. Waktu itu dia sedang bermain bola basket di lapangan. Tak sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sekolah yang sudah sangat-sangat sepi. Hanya ada Andi, Kevin, Didi, dan Putra di lapangan basket. Yuk kita pulang, sudah mulai gelap nih, ajak si Andi. Mereka berjalan bergegas pulang. Sampai mereka melewati tangga sekolah dan melihat seorang anak kecil berseragam SD sedang duduk diam di tangga. Dek, nungguin kakaknya pulang ya? Udah dari tadi dek, jam sekolah bubar, kata Putra kepada adik kecil itu. Mereka langsung mengira anak itu adalah adik dari salah satu siswa yang tersesat. Dari seragam sekolahnya berbeda. Bukan seragam sekolahnya. Mungkin sekolah lain dekat sini, pikir mereka. Anak SD itu tampak pucat dan diam. Kamu sakit? Tanya Kevin. Mungkin dia lapar. Pasti nungguin kakaknya dari tadi, celetuk Putra. Mau makan dek? Yuk sekalian kakak antar pulang. Bahaya juga melihat anak kecil sendirian seperti itu. Pasti orang tuanya khawatir, pikir mereka. Namun anak itu masih diam. Di tengah keheningan, tiba-tiba anak itu membuka suara. Suaranya kecil, lirih, pelan seperti memelas. Aku mau main, kata anak itu. Ya buset, bocah mikirnya main mulu, mana udah mau gelap lagi, pikir mereka. Dek, nanti sampai rumah baru kita main ya. Sekarang kami antar pulang dulu yuk, ajak Kevin membujuk adik itu. Adik itu berdiri, berlari kecil sambil menarik tangan Andi. Kak, anterin aku main, sebentar saja. Habis main aku janji deh langsung pulang, kata adik itu. Dengan muka melas, tak tega lah mereka. Paling main hanya 5 menit. Kasih juga anak dari tadi bosan sendiri di sini, batin mereka. Ya udah, tapi habis main janji pulang ya dek. Mau main apa kamu? Kata Putra.
Petak umpet, Kak, seru adik itu dengan semangat. Wajahnya yang tadi pucat dan lemas kini berubah menjadi sangat antusias. Namun aneh, ada sekilas tatapan licik dari matanya. Seperti ada sesuatu di balik tatapan kedua bola mata itu. Namun pasti hanya perasaanku saja, batin Didi. Didi dari tadi diam. Didi memang pendiam. Satu kali saja ya mainnya, habis itu pulang. Siapa yang mencari? Aku ya, kata Kevin. Enggak kak, aku aja yang cari. Kakak-kakak ngumpet ya. Aku hitung sampai 35, kata adik itu. Ia langsung menutup mata dengan kedua tangan mungilnya. Dan dari sinilah malapetaka dimulai. Sesuatu di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan selama 2 tahun lamanya. Otomatis kakak-kakaknya langsung mencari spot ngumpet berdekatan dengan tangga itu, karena yang dipikir mereka hanyalah supaya permainan cepat selesai. Dan bila permainan selesai, mereka lebih cepat untuk mengantar adik itu pulang ke orang tuanya. Didi yang ingin cepat selesai langsung menunjuk toilet. Takut si adik melihat dirinya yang waktu itu berada di bilik nomor 2. Dan di situ ia gemetar ketakutan. Tapi tidak ada yang bisa keluar suara.
Putra yang melihat Kevin seperti itu bingung. Ini orang kenapa? Baru Putra mau membuka mulut berbicara, Kevin langsung membuka mulut Putra dengan kedua tangannya agar mereka tetap diam. Jangan sampai si adik menemukan mereka. Jangan sampai. Sementara itu di bilik sebelah, Andi dan Didi yang tidak tahu apa-apa soal pantulan kaca hanya ingin cepat pulang karena suasana yang makin lama makin tidak enak. Karena sudah makin larut, sementara terdengar si adik masih mencari di luar tanpa membuka bilik kamar mandi. Karena tidak mau menunggu lebih lama lagi, Andi langsung bergerak cepat tanpa tahu apa-apa. Ia mendorong Didi keluar dari bilik kamar mandi itu, berpikir bahwa jika dia sudah tertangkap, permainan usai dan mereka bisa pulang. Iya, Didi tertangkap. Yuk, selesai pulang, seru Andi. Diikuti dengan canda tawa mereka berdua. Kevin yang mendengar hal itu langsung kaget setengah mati dan revert keluar dari bilik 2 dan gerbang sekolah tersebut terkunci. Mereka tidak bisa keluar. Sekolah ini sama, namun hawa dan keadaannya berbeda. Sepi, hening, gelap, tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada suara hembusan angin. Dari kejauhan, terlihat si adik mengejar mereka sangat cepat. Sehingga sekarang si adik di hadapan mereka bertiga dengan senyuman yang menyeringai. Kedua bola matanya hitam. Terlalu seram untuk dibayangkan. Sekarang antar aku pulang, Kak. Kan kakak sudah janji untuk mengantarku. Kita sama-sama pulang ke alamku, kata si adik. Suaranya berbeda. Suaranya berat, mengerikan. Tangan mungil si adik mau menggapai tangan Andi. Seperti saat pertama si adik menggapai tangan Andi untuk mengajaknya bermain. Andi kaku. Ia tidak bisa bergerak. Berpikir saja, ia tidak bisa. Tiba-tiba, Putra dengan refleks dan cepat mengambil batu di jalanan.
untuk memukuli si adik hingga jatuh. Darah segar keluar dari kepala si adik. Namun, darah itu berwarna hitam pekat. Sampai akhirnya, si adik mati di tempat. Putra melihat Kevin dan Andi. Muka mereka bertikal lega. Mereka langsung lari mencari Didi. Namun, saat tiba di kamar mandi, Didi hilang. Lampunya sudah tidak remang lagi. Hawanya sudah seperti biasa. Ada hembusan angin, seperti tidak terjadi apa-apa. Didi mana? Tanya Andi. Mereka bingung. Matanya mencari keberadaan Didi. Namun, tidak ada tanda-tanda. Bahkan, darah Didi yang tadinya mengalir di lantai kamar mandi hilang. Tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka kembali ke gerbang, di mana di situ ada satpam yang sedang mengantuk. Si adik hilang. Darah hitam di aspal pun yang berada di depan gerbang ikut hilang. Andi langsung berlari menuju si satpam. Pak, Bapak dari mana? Tidak ada kok. Tadi kok nggak ada. Bukain Pak gerbangnya. Dengan panik, Andi berbicara. Satpam yang sedang mengantuk itu langsung segar. Ia bingung. Ini anak kenapa? Lah, saya kan dari tadi di sini, Nak. Lagi pula, gerbang sekolah tidak pernah dikunci sebelum jam 7 malam. Tuh lihat, gerbangnya saja terbuka. Mereka pun makin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apaan nih, gak jelas banget. Sudahlah, aku capek. Pulang aja. Kita mimpi atau apa sih? Kata Kevin. Gak mungkin ini mimpi. Tapi aku benar-benar ingat memukul si adik. Terasa sangat nyata, kata Putra. Tunggu. Sekarang masalahnya cuma Didi mana? Andi panik. Gini, gue juga bisa jelasin apa yang terjadi barusan. Tapi mending pulang aja. Udah makin malam. Gue yakin sih Didi pasti sudah di rumah. Kan kalian tadi dengar sendiri, Satan bilang gerbang dari tadi gak dikunci. Dia pasti sudah pulang. Jelas Kevin. Putra dan Andi pasrah dan ikut pulang. Berharap hari esok masuk sekolah seperti biasa. Dan berharap bisa bertemu Didi. 1 minggu berlalu. 2 minggu berlalu. Namun Didi masih tidak muncul di sekolah. Hingga akhirnya tiba-tiba kepala sekolah mengumumkan bahwa orang tua Didi melaporkan Didi hilang semenjak 2 minggu lalu. Waktu itu bertepatan tanggal 3 Mei 2019. Hari pertama masuk sekolah. Hari di mana mereka bertemu dengan si adik itu. Polisi turun tangan berminggu-minggu, tapi tetap tidak ada kelanjutan. Kevin menyuruh Putra dan Andi diam. Hanya bilang bahwa mereka bermain basket lalu pulang. Tanpa memberitahu apapun tentang si adik. Mereka sepakat begini lebih baik. Karena jika mereka berbicara soal si adik pun, siapa yang percaya? Terlalu janggal. Atau tidak masuk akal. Sampai sekarang mereka pun masih tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di hari itu,
karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan atau tanda-tanda yang mengarah ke pembunuhan. Polisi akhirnya menutup kasus tersebut, mengira bahwa Didi kabur dari rumah. Mengingat latar belakang keluarga dari Didi yang tidak stabil, ibunya yang sudah tua, ayahnya yang tidak pernah pulang, atau bisa dibilang mereka broken home. Ayahnya yang sudah punya istri lagi. Polisi tidak heran kalau Didi kabur. Ya, namanya juga anak remaja. Hidup semau-maunya. Namun jika uangnya habis, pasti akan pulang juga. Bagi mereka. Semua orang pun berpikir begitu. Bahkan keluarga Didi berpikir begitu. Dan kembali hidup normal. Tapi di sini yang paling merasa bersalah adalah Andi. Karena gara-gara dia mendorong Didi, Didilah yang pertama keluar dari bilik yang ditangkap. Ini menjadi beban dan trauma tersendiri bagi Andi. Mereka bertiga tidak dekat lagi. Mungkin terlalu sakit untuk mengingat hari itu. 2 tahun berlalu. Kasus kehilangan Didi seperti sudah terlupakan. Si adik yang tidak pernah muncul lagi. Namun di sini cerita yang sesungguhnya dimulai. Di mana ada yang memicu kedatangan si adik. Dan misteri hilangnya Didi akan terpecahkan. Nah, itu tadi part 1. Misteri petak umpet di sekolah. Treat tentang bagaimana permainan petak umpet berakhir menjadi malapetaka. By Cerita Tina. Untuk part 2, kita akan melanjutkan di next video yang akan membahas tentang cerita sesungguhnya. Di mana apa yang memicu kedatangan si adik dalam tanda kutip, dan misteri hilangnya Didi akan terpecahkan di part 2. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Dan pastinya agar kalian tidak ketinggalan obat horor berikutnya, pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Salam obat horor dan sampai jumpa di next video. Selamat